Hello, good morning everyone. Oke guys, di pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait apa itu translation dan perbedaannya dengan interpreting ya. Ya, oke. Hal yang pertama akan saya sampaikan adalah apa itu perbedaan translation dan interpreting. Nah, translation adalah proses aktivitas menerjemahkan uh, yang lebih konsen banyak ke membaca dan menulis. Nah, seorang uh, translator itu akan menerima sebuah dokumen dan nantinya akan dilakukan penerjemahan baik kata per kata maupun kalimat per kalimat secara detail untuk dari bahasa sumber ke bahasa sasaran sehingga menghasilkan penerjemahan yang berkualitas, tepat dan bisa diterima. Nah, ini memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, sedangkan kalau interpreting itu adalah proses aktivitas proses penerjemahan di mana lebih banyak konsen ke ke mendengarkan ataupun berbicara ya. Nah, seorang interpreter itu nantinya akan langsung menerjemahkan saat seorang pembicara ataupun narasumber ataupun delegasi saat pidatonya itu akan langsung diterjemahkan secara langsung pada saat itu sehingga tidak harus memerlukan waktu yang lama gitu. Nah, uh, dalam seorang interpreter itu memang tidak setepat dengan translator gitu ya. Oleh karena itu mengapa perbedaan ini sangat lumayan mencolok. Nah, yang kedua adalah uh, ada berapa macam interpreting. Nah, interpreting ada dua, yaitu konsekutif dan simultan. Nah, konsekutif adalah seorang interpreter itu menerjemahkan pada saat sebuah conference atau conference atau pertemuan dalam sebuah pidato, kemudian menunggu terlebih dahulu seorang pembicara ataupun narasumber untuk berbicara terlebih dahulu, baru nanti setelah selesai akan diterjemahkan, disampaikan oleh interpreter itu sendiri gitu, sesuai dengan apa yang disampaikan gitu ya. Kemudian simultan ya, interpreting simultan itu yaitu seorang interpreter itu akan langsung menerjemahkan pada saat seorang pembicara ataupun narasumber ataupun seorang delegasi saat pidato itu akan langsung menerjemahkan sehingga proses komunikasi itu akan tersampaikan pada saat itu juga saat seorang pembicara ataupun narasumber ataupun seorang delegasi berpidato itu menyampaikan apa yang disampaikan gitu. Nah, ketiga, bagaimana menjadi seorang interpreter gitu ya. Nah, untuk menjadi seorang interpreter itu dari video yang saya amati bahwa seorang interpreter itu harus mau duduk di apa ya, kursi yang memang sangat sangat memerlukan kreatif yang tinggi, kemudian adrenalin yang tinggi, kemudian harus bisa memahami kata-kata ataupun kalimat secara langsung dari seorang narasumber ataupun seorang pembicara yang menyampaikan penyampaiannya pada saat pertemuan atau forum rapat konferensi negara ataupun pertemuan lainnya gitu ya. Nah, itulah perbedaannya. Nah, kemudian
Oh, yang berikutnya adalah ini aspek lain dari interpreting. Aspek lain dari interpreting itu adalah ya kita akan sering bepergian itu aktivitasnya banyak di luar rumah. Kita akan bepergian ke sebuah rapat-rapat atau konferensi ataupun variasi pertemuan-pertemuan yang sifatnya memang spesial ya dalam hal ini. Kemudian kita akan juga bisa berkeliling Eropa ataupun dunia, itu aspek lain ya. Nah, terus kemudian memerlukan kreativitas itu sendiri ya, kreativitas, kemudian memacu adrenalin yang dianggap seseorang itu ini adalah hal yang sangat membebankan gitu. Tapi ini adalah hal yang menyenangkan sebetulnya gitu, aspek lainnya. Kemudian apa hal terbaik dari interpreting? Hal terbaik dari interpreting adalah kalau pada saat seorang translator itu menerima dokumen dan harus diterjemahkan baik kata per kata, kalimat per kalimat agar menghasilkan penerjemahan yang tepat, kemudian bisa diterima, berkualitas baik. Nah, tapi memerlukan waktu yang lama. Hal ini banyak membuat stres ataupun beban pekerjaan yang harus segera diselesaikan dan tapi tidak dengan interpreter ya. Nah, keuntungan dari interpreting ini adalah saat kita berada pada sebuah conference atau pertemuan ataupun perjamuan makan dengan delegasi ataupun apapun itu, nah pada saat kita menerjemahkan sebagai seorang interpreter, kita akan langsung menerjemahkan pada saat pembicara ataupun narasumber ataupun delegasi berbicara, itu kita langsung menerjemahkan sehingga saat pertemuan atau rapat itu selesai, konferensi selesai, kita pulang tanpa adanya beban. Itulah hal terbaik ya dari interpreting. Sedangkan keuntungan lain nih, keuntungan lain dari lain dari interpreting adalah kita akan sering bepergian ya dalam konferensi ataupun ini ya variasi pertemuan-pertemuan yang itu hanya kita bisa lihat di televisi. Itu ya keuntungan lain. Jadi saat kita melihat di televisi ada pertemuan delegasi antar negara ya kan. Nah, itu kita bisa sebagai interpreter ya di situ, dan keuntungan lain itu atau kita bisa diajak mengunjungi pabrik-pabrik atau peternakan-peternakan, ataupun yang spesial adalah selalu mengikuti jamuan makan delegasi-delegasi. Nah, itu adalah hal yang spesial yang tidak semua orang bisa mendapatkan hal itu. Itu guys, dari semuanya sudah saya sampaikan terkait perbedaan interpreter dan translator ataupun translation interpreting gitu. Oke, terima kasih dari saya Suyanto. Selamat pagi, bye bye.